Bagaimanakah sejarah Ciamis, Jawa Barat? Menurut cerita yang berkembang di Tanah Pasundan, ada satu wilayah yang sejarahnya lebih tua dari nama yang kita kenal hari ini. Wilayah itu adalah Ciamis. Sebelum menjadi kabupaten, sebelum tercatat dalam administrasi negara, tanah ini pernah menjadi pusat kekuasaan besar di Timur Tatar Sunda. Disinilah Galuh pernah berjaya, dan dari sinilah kisah panjang Ciamis bermula. Galuh, akar sejarah Ciamis. Menurut naskah Sunda kuno dan berbagai catatan sejarah, sekitar abad ke-7 Masehi, setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, muncul kekuatan politik baru di wilayah timur Tatar Sunda yang dikenal sebagai Kerajaan Galuh. Pendiri awal Galuh disebut sebagai Prabu Wretikandayun. Pada masa awal berdirinya, pusat pemerintahan Galuh belum menetap di satu tempat. Seiring waktu dan perubahan kekuasaan, pusat kerajaan ini mengalami perpindahan. Dalam fase tertentu, terutama pada masa akhir kejayaan Galuh, wilayah Kawali diyakini menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Hal ini diperkuat oleh keberadaan prasasti Kawali dan situs Astana Gede, yang menjadi bukti penting keberadaan Galuh di wilayah tersebut. Galuh bukan kerajaan kecil. Dalam catatan sejarah, ia memiliki peran besar sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan pengaruh politik di kawasan Timur Sunda. Dari Galuh inilah, akar sejarah wilayah yang kelak bernama Ciamis mulai terbentuk. Pergeseran zaman dan kekuasaan. Waktu bergerak dan kekuasaan pun mulai bergeser. Memasuki abad ke-16 hingga ke-17, kekuasaan kerajaan Galuh perlahan mengalami perubahan. Struktur kerajaan mulai melemah, sementara pengaruh kekuatan lain dari luar wilayah Sunda semakin terasa, termasuk dari Mataram. Dalam periode ini, Galuh tidak lagi tampil sebagai kerajaan merdeka, melainkan bertransformasi menjadi wilayah pemerintahan lokal yang dipimpin oleh para adipati. Nama Imbanagara dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan dalam fase peralihan tersebut. Menurut catatan sejarah daerah, pada 12 Juni 1642 terjadi penataan ulang pemerintahan wilayah ini. Tanggal tersebut kemudian disepakati sebagai Hari Jadi Kabupaten Ciamis. Bersamaan dengan perubahan zaman, lahirlah sebuah nama. Asal-usul nama Ciamis. Menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat, nama Ciamis berasal dari istilah Cai Amis. Dalam kisah yang diwariskan turun-temurun, Cai Amis awalnya merujuk pada air yang memiliki bau amis di wilayah ini. Namun seiring waktu, makna tersebut mengalami pergeseran. Cai Amis tidak lagi dipahami secara harfiah, melainkan dimaknai secara simbolik. Kata amis kemudian diasosiasikan dengan rasa manis yang mencerminkan karakter masyarakatnya yang ramah, someah, dan lembut dalam pergaulan. Dari sinilah, nama Ciamis dimaknai bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai gambaran manisnya alam dan manusianya. Dari cerita lisan, kini masuk ke catatan resmi sejarah. Dari Galuh menjadi Ciamis. Memasuki masa kolonial Belanda, wilayah ini dikenal dalam administrasi pemerintahan sebagai Kabupaten Galuh. Seiring penataan wilayah oleh pemerintah kolonial, pusat pemerintahan kabupaten secara bertahap dipindahkan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Ciamis, sekitar awal abad ke-19. Dalam catatan resmi pemerintahan kolonial, pada 1 Januari 1916, nama Kabupaten Galuh secara resmi diganti menjadi Kabupaten Ciamis. Sejak saat itu, nama Ciamis digunakan dalam administrasi dan pemerintahan wilayah. Ciamis dalam era Republik. Babak baru dimulai saat Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Ciamis memasuki babak baru sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Ciamis secara resmi ditetapkan sebagai kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan sejarah modernnya, wilayah Ciamis mengalami penyesuaian administratif. Pada tahun 2002, wilayah Banjar ditetapkan sebagai kota otonom. Kemudian pada tahun 2012,
Kabupaten Pangandaran resmi dimekarkan dari Kabupaten Ciamis. Meski wilayah administratif berubah, sejarah dan identitas Ciamis tetap berakar kuat pada masa lalunya. Follow, komen, like and share untuk kisah berikutnya.